Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismia Nabila, NPM 19110600120 dari kelas Biologi 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Disimak ya teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang kita gunakan antara lain 9 wadah salad buah sebagai pengganti cawan Petri, 9 gelas transparan sebagai pengganti tabung reaksi. Selanjutnya ada sendok dan sendok pengaduk. Selanjutnya ada spons dan sabun cuci antibakteri. Selanjutnya ada pipet tetes dan pipet. Selanjutnya ada kawat OC. Selanjutnya ada pisau. Selanjutnya ada tempat sampel air, dan yang terakhir ada panci. Selanjutnya kita siapkan air, kita masukkan sabun antibakteri, lalu kita masukkan spons ke dalam cairan sabun cuci antibakteri. Untuk selanjutnya kita cuci semua alat-alat. Yang pertama itu kita cuci gelas, selanjutnya kita cuci wadah sampel air. Selanjutnya kita cuci sendok pengaduk. Kita cuci kawat OC. Lalu kita cuci pisau. Lalu kita cuci pipet tetes. Selanjutnya kita cuci wadah salad buah sebagai pengganti cawan Petri. Dan yang terakhir kita cuci panci. Oke, lanjut. Kita bilas semua alat-alat yang telah dicuci. Yang pertama kita bilas wadah salad buah. Selanjutnya gelas. Lalu kita bilas pisau. Tak lupa kita bilas juga sampel air. Lanjut kita bilas pipet tetes. Selanjutnya kita bilas sendok. Kita bilas juga sendok pengaduk. Lalu kita bilas kawat OC. Selanjutnya kita bilas panci sampai dipastikan benar-benar steril dari adanya kontaminasi mikroba. Selanjutnya kita rebus air ke dalam panci. Untuk nantinya air tersebut kita gunakan untuk membilas semua alat-alat dengan menggunakan air panas agar benar-benar steril. Oke, kita nyalakan kompor. Lalu tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih kita matikan kompor. Lalu kita bilas semua alat-alat hingga benar-benar dipastikan steril dari adanya mikroorganisme. Ada wadah salad. Tadi sebelumnya itu ada gelas. Lanjut ada wadah sampel air. Lalu ada pipet tetes. Ada sendok dan sendok pengaduk. Ada pisau. Ada saringan teh dan kawat OC. Selanjutnya pada praktikum kedua dengan judul Teknik Isolasi dan Kultivasi, alat-alat yang kita gunakan antara lain ada panci, ada sendok, sendok pengaduk, pisau, gelas, wadah salad, saringan teh, 300 gram kentang, 400 gram gula pasir, 10 gram vermipan, dan 20 gram agar-agar bubuk. Lanjut, kita cuci kentang dan kita kupas kulitnya sampai benar-benar bersih.
Jika sudah bersih, potong dadu-dadu semua kentang. Lalu kita masukkan 1 liter air ke dalam panci. Untuk selanjutnya kita masak bersamaan dengan kentang yang telah kita potong dadu-dadu sebelumnya. Nyalakan kompor. Lalu kita masukkan potongan kentang yang telah dipotong dadu-dadu tadi ke dalam panci. Tutup panci dan matikan kompor. Tunggu hingga mendidih selama 30 menit. Untuk selanjutnya kita saring untuk mendapatkan sari kentangnya. 1 liter air. Lalu kita tambahkan 1 liter air atau setara dengan 4 gelas transparan. Lalu kita masak kembali hingga airnya mendidih. Tutup panci dan kita siapkan vermipan. 10 gram vermipan dicampur dengan sedikit air. Untuk kemudian kita ambil sarinya. Jika dirasa sudah cair, kita saring vermipan untuk mendapatkan sari dari vermipan tersebut. Lalu kita nyalakan kompor tadi. Ini berisi air sari kentang dengan ditambah 1 liter air. Kemudian kita masukkan 20 gram agar-agar. Lalu kita masukkan 400 gram gula pasir ke dalam agar-agar. Aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan sari dari vermipan. Aduk-aduk lagi hingga cairan merata. Aduk hingga mendidih. Dan selanjutnya kita lakukan pengenceran. Pengenceran pertama kita lakukan pada air WC. Ambil 1 ml air WC dan kita masukkan ke dalam cawan 1 air WC. Kita tutup dengan aluminium foil. Tabung reaksi kita panas-panaskan di atas lilin. Kemudian 1 ml air WC dari cawan 1 kita masukkan ke dalam 9 ml air WC pada cawan tabung reaksi 2. Kita tutup dengan aluminium foil lagi. Kita panas-panaskan di atas lilin. Kita lakukan perlakuan yang sama pada 1 ml air dari tabung reaksi 2. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi 3 air WC. Kemudian kita tutup dengan aluminium foil. Kita panaskan lagi di atas lilin. Tujuannya supaya larutannya homogen. Kemudian hasil akhir dari pengenceran pada tabung reaksi air WC 3, kita masukkan 1 ml air ke dalam media agar cawan 1 air WC. Langsung kita tutup untuk meminimalisir bakteri yang masuk dengan menghomogenkan media agar tersebut dengan pola 8. Oke, selanjutnya kita lakukan perlakuan yang sama dengan cawan 2 air WC. Kita masukkan 1 ml pengenceran ke dalam media agar. Kita lakukan perlakuan yang sama dengan menghomogenkan dengan menggunakan pola 8. Dan kita ulangi perlakuan yang sama pada cawan air WC 3, yaitu dengan menambahkan 1 ml hasil akhir pengenceran air WC ke dalam media agar-agar. Kita homogenkan dengan menggunakan pola angka 8 supaya larutannya homogen. Lanjut, kita siapkan media agar-agar untuk air sumur. Kita masukkan 20 gram untuk setiap cawan. Cawan 1 air sumur, cawan 2 air sumur, dan cawan 3 air sumur. Lalu langsung kita tutup media agarnya supaya meminimalisir kontaminasi mikroba. Lakukan hal yang sama. Untuk selanjutnya kita lakukan pengenceran
pada air sumur 1, kita ambil 1 ml air sumur 1 ke dalam cawan atau tabung reaksi air sumur 1, kita tutup dengan aluminium foil, lalu kita panaskan di atas lilin. Tujuannya agar supaya larutannya homogen. Lalu lakukan hal yang sama hingga tabung reaksi ketiga untuk mendapatkan hasil akhir dari pengenceran air sumur. Pada tabung reaksi ketiga sama saja kita panas-panaskan di atas lilin supaya homogen cairannya untuk diambil hasil akhir dari pengenceran air sumur. Lakukan hal yang sama pada cawan 2 dan cawan 3 sampai mendapatkan hasil akhir dari pengenceran. Lanjut, masukkan 10 ml agar-agar ke dalam wadah cawan atau cawan media pertumbuhan mikroba. Lakukan hal yang sama pada cawan-cawan yang lain dan segera tutup media pertumbuhan mikroba untuk meminimalisir mikroba masuk. Lalu lanjut kita lakukan perlakuan kepada air sampel comberan. Masukkan 1 ml air comberan kepada cawan 1, lalu tutup aluminium foil dan panas-panaskan di atas lilin. Kita ambil 1 ml dari cawan 1, kita pindahkan ke 9 ml pada cawan 2. Kemudian kita tutup aluminium foil lagi, kita panas-panaskan lagi sampai benar-benar homogen. Oke, lanjut kita ambil 1 ml dari cawan 2, kita masukkan kepada cawan 3 untuk mendapatkan hasil akhir dari pengenceran. Lalu kita tutup dengan aluminium foil dan kita panas-panaskan di atas lilin. Tujuannya supaya larutannya homogen atau tercampur dengan rata. Dan hasil akhir nanti bisa kita gunakan untuk kita masukkan kepada cawan media pertumbuhan mikroba 1 dengan menghomogenkannya dengan menggunakan pola 8 sampai benar-benar homogen, dan lakukan hal yang sama dengan cawan 2 dan cawan 3 dengan memasukkan 1 ml dari hasil pengenceran akhir air sampel comberan tadi. Ini merupakan hasil pengamatan pada inkubasi 1x24 jam pada sampel air got. Terlihat 56 bakteri. 56 bakteri tersebut diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 52 buah, pada cawan 2 sebesar 47 buah, serta pada cawan 3 sebesar 73 buah. Sehingga jika dirata-ratakan menjadi 56 buah bakteri. Ini merupakan hasil pengamatan dari sampel air WC dengan inkubasi selama 1x24 jam. Diperoleh 73 buah bakteri. 73 buah bakteri tersebut diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 63 buah, pada cawan 2 sebesar 56 buah, dan pada cawan 3 sebesar 97 buah, dan jika dirata-ratakan menjadi 73 buah. Dan ini merupakan hasil pengamatan pada air sumur dengan masa inkubasi 1x24 jam. Terdapat 31 koloni. Ini diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 25 buah, pada cawan 2 sebesar 29 buah, dan pada cawan 3 sebesar 38 buah. Dan jika diakumulasikan menjadi 31 koloni mikroba. Dan ini merupakan hasil pengamatan dari sampel air WC yang telah diinkubasikan selama 2x24 jam. Terdapat 43 koloni mikroba diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 40 buah, pada cawan 2 sebesar 53 buah, dan pada cawan 3 sebesar 35 buah. Ini merupakan hasil pengamatan pada sampel air comberan atau air got
dengan inkubasi 2 kali 24 jam. Terdapat 73 buah diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 53 buah, pada cawan 2 sebesar 56 buah, dan pada cawan 3 sebesar 97 buah. Dan ini merupakan hasil pengamatan dengan sampel air sumur yang telah diinkubasikan selama 2 kali 24 jam. Terdapat 34 mikroba. 34 koloni mikroba ini diperoleh dari data rata-rata pada cawan 1 sebesar 26 buah, pada cawan 2 sebesar 34 buah, dan pada cawan 3 sebesar 44 buah. Selanjutnya ini adalah hasil pengamatan 3 kali 24 jam pada sampel air sumur. Terdapat 38 koloni mikroba diperoleh dari data rata-rata mikroba pada cawan 1 sebesar 29 buah, pada cawan 2 sebesar 39 buah, dan pada cawan 3 sebesar 45 buah. Selanjutnya, hasil dari inkubasi 3 kali 24 jam terhadap sampel air comberan terdapat 76 buah diperoleh dari cawan 1 67 buah, pada cawan 2 sebesar 59 buah, dan pada cawan 3 sebesar 101 buah. Selanjutnya, pada sampel air WC yang telah diinkubasikan selama 3 kali 24 jam terbentuk 45 koloni mikroba diperoleh dari cawan 1 sebesar 41 buah, pada cawan 2 sebesar 56 buah, dan pada cawan 3 sebesar 37 buah. Selanjutnya kita masuk kepada praktikum keempat tentang pengamatan morfologi mikroba. Pada sampel air comberan terdapat Moraxella di bagian tengah media, dan pada dasar media terdapat Acinetobacter. Dan pada hari kedua terdapat di tengah media Staphylococcus, dan pada hari ketiga di dasar media terdapat Spirillum. Selanjutnya pengamatan morfologi mikroba pada air WC. Terdapat tengah media bakteri Neisseria pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua terdapat Acinetobacter di tengah media, dan di dasar media ada Staphylococcus, dan pada hari ketiga ada Escherichia coli di bagian permukaan media, dan di dasar media ada Escherichia coli juga. Selanjutnya pada air sumur, di tengah media pada hari pertama terdapat Coccus, selanjutnya pada hari kedua terdapat Escherichia coli di bagian dasar, dan di bagian permukaan terdapat Vibrio. Selanjutnya praktikum 5 dengan judul uji daya antimikroba. Pertama, kita larutkan garam ke dalam larutan Aquades kepada sampel WC, sampel comberan, dan sampel sumur, lalu kita panaskan kaut OC. Untuk selanjutnya kita ambil mikroba yang terkandung pada sampel 1 yaitu air comberan. Nah, kita ambil mikrobanya dengan menggunakan kaut OC, lalu kita masukkan kepada larutan garam supaya homogen. Oke, lanjut kita ambil mikroba pada air WC dengan menggunakan kaut OC juga. Untuk selanjutnya kita masukkan bakteri tersebut ke dalam larutan garam. Selanjutnya kita ambil pada air sumur, mikroba yang terkandung dalam air sumur kita ambil menggunakan kaut OC. Untuk selanjutnya kita larutkan ke dalam larutan garam steril. Lalu kita cairkan agar-agar dan kita masukkan ke dalam wadah, 6 wadah cawan Petri. Untuk selanjutnya kita ambil 1 ml air sampel comberan, kita homogenkan dengan menggunakan pola 8. Kita lakukan perlakuan yang sama kepada cawan Petri selanjutnya. Untuk selanjutnya ini adalah air sampel WC, kita homogenkan juga menggunakan angka 8. Selanjutnya ini air sumur, sama aja kita teteskan 1 ml ke dalam cawan Petri, lalu kita homogenkan dengan menggunakan pola 8. Selanjutnya kita setelah agar-agar mengeras, kita lakukan pengukuran. Selanjutnya kita lakukan pelumbangan atau pesumuran. Nah, kita masukkan cairan antibakteri, yaitu ada kunyit, ada betadine, dan ada ekstrak sirih. Oke, untuk selanjutnya kita diamkan hingga 1 kali 24 jam. Nah, ini adalah hasil setelah diinkubasi pada air comberan 1, comberan 2, dan selanjutnya ada hasil inkubasi 1 kali 24 jam juga yang telah dilakukan pesumuran pada cawan sumur 1 kali pengulangan, sumur 2 kali pengulangan, terus sumur air WC 1 kali pengulangan, dan air WC 2 kali pengulangan.